Gubrak, celing celing celing. Assalamualaikum. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Let's go. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan webinar bahasa Jepang, akan dipandu oleh Sensei Nurul Fitri. Untuk Sensei Nurul Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo minasan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Nururu desu. Nururu to moshimasu. Kyou wa dozo yoroshiku onegai shimasu. Jadi, minasan bisa panggil saya Nurul. Jadi untuk webinar sebelumnya mungkin terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kepada saya agar bisa memberikan sesuatu untuk minasan yang ada di sini, dan juga terima kasih atas ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik yang sudah ikut bergabung dan berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga webinar bahasa Jepang pada hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya nanti. Oke, saya boleh kita mulai untuk webinarnya? Silakan Ibu. Oke, saya izin share dokumen dulu ya. Ya, silakan Bu. Oke. Minasan, sebelumnya apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Suaranya terdengar jelas, Bu. Oke. Apakah layar saya bisa terlihat? Iya, bisa Sensei. Oke, baiklah. Sebentar ya. Oke, sebentar ya, sepertinya membutuhkan waktu. Sebelumnya mungkin di sini, kalau boleh tahu di sini taruna-taruninya dari mana aja asalnya? Apakah ada dari Jakarta atau di luar Jakarta? Apakah ada? Siap, mohon izin menjawab. Saya dari kampus AUP Jakarta. Oh gitu, oke, siap. Sekian. Ada yang dari luar Jakarta enggak? Atau cuma ada yang di Jakarta aja? Siap, mohon izin dari Itu, oke, baiklah. Kalau boleh tahu, di sini mungkin yang sudah pernah ya mengikuti belajar bahasa Jepang gratis yang diadakan oleh Kapten Aman beberapa minggu lalu, atau di sini ada yang belum mengikuti? Siap Bu, saya baru ikut Bu. Begitu, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya kita bisa belajar bersama ya. Siap Bu. Terus, baiklah. Sekarang apakah layar saya bisa dilihat dengan jelas? Siap, jelas Sensei. Siap, jelas Sensei. Baiklah. Pertama, kenapa sih bahasa Jepang gitu ya? Kenapa kita harus belajar bahasa Jepang? Mungkin di sini banyak ya manfaat yang bisa kita ambil dalam mempelajari bahasa Jepang. Contohnya mungkin kita bisa kerja di Jepang, atau misalnya kita mungkin bisa jadi seperti Vicky Naki mungkin yang bisa berbagai macam bahasa, dan salah satunya bahasa Jepang kan jadi kayak keren gitu. Terus kemudian juga bisa misalnya melanjutkan sekolah ke Jepang gitu kan. Sekarang bahasa Jepang itu juga termasuk salah satu bahasa yang terpopuler ya di dunia. Terus kemudian juga kita bisa, mungkin ada yang suka nonton anime mungkin di sini ada? Siap, suka. Ya mungkin di sini Sensei. ya bisa kan, jadi misalnya nontonnya tanpa subtitle gitu. Kalau misalnya subtitlenya belum keluar, kita bisa nonton langsung kan, bisa seperti itu. Terus kemudian misalnya kalau
baca komiknya yang bahasa Indonesianya belum keluar, kita langsung bisa membaca yang Jepangnya gitu. Nah, terus di sini banyak ya manfaat yang bisa kita dapat. Itu misalnya bisa memperluas ruang kerja sangat banyak sekali. Jadi bisa mengikuti tes atau mengenal budaya Jepang atau bisa membantu menyempurnakan pengucapan kita yang misalnya tadinya pengucapan kita dengan belajar otodidak itu salah, ternyata dengan belajar kita bisa mengetahui yang benarnya. Terus misalnya kemudian mencegah salah pengertian dalam bahasa gitu ya. Nah, terus kemudian di sini pertama itu ada kita bisa mengenal budaya Jepang. Oke. Nah, terus di sini mengenal budaya Jepang itu sangat banyak sekali ya, adik-adik. Terus kemudian di sini apakah ada yang misalnya ingin berangkat ke Jepang atau yang ingin pergi ke Jepang, ada nggak? Siap, ada. Gak pada. Manggilnya Kak atau manggil Sensei? Apa aja boleh. Sensei boleh, kakak boleh. Terus kemudian di sini ya. Adik aja ya. Oh, adik boleh. Ya. Kemudian di sini salah satu untuk mengenal budaya Jepang itu kita bisa untuk penggunaan bahasa untuk anak hingga orang tua. Jadi kita bisa membedakan cara kalimat atau cara bahasa yang sebaiknya digunakan untuk yang lebih tua atau yang lebih kecil ya. Jadi kalau di Jepang itu dia ada tingkatan bahasa ya. Jadi ada khusus untuk yang orang tua bagaimana, untuk yang lebih kecil bagaimana. Jadi untuk yang ke teman bagaimana, yang untuk ke teman akrab bagaimana. Jadi begitu. Jadi banyak tingkatan-tingkatan bahasa yang ada di dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kita jangan sampai dengan belajar bahasa Jepang kita bisa membedakan bagaimana cara bersikap atau bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan orang yang kita ajak bicara gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada dengan mempelajari bahasa Jepang dapat mengenal keunikan kebudayaan di Jepang. Nah, di Jepang itu banyak sekali budaya-budaya yang terdapat di Jepang ya, minasang. Nanti akan kita bahas lebih detail. Terus kemudian kita di sini dapat mengetahui cara bertindak berkomunikasi dengan orang Jepang seperti yang saya katakan tadi, yang kita bisa mengetahui bagaimana cara berbicara kepada yang lebih tua, kepada atasan kita, atau kepada bawahan kita, atau kepada teman kita, atau teman yang lebih akrab, atau orang yang belum dikenal. Gitu. Terus kemudian kita juga dengan mempelajari budaya Jepang, kita juga bisa otomatis mengenal budaya kerja dengan orang Jepang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang berkeinginan untuk bekerja di Jepang atau bekerja dengan yang berhubungan dengan orang Jepang, jadi mungkin dengan mengenal budaya atau dengan mempelajari bahasanya kita bisa mengenal secara detail bagaimana cara budaya mereka dalam bekerja, gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini mengenal budaya Jepang itu salah satunya seperti yang tadi ya, penggunaan bahasa untuk anak-anak hingga orang tua. Jadi kita di sini kan seperti yang saya katakan tadi itu terdapat tingkatan-tingkatan bahasa, tingkatan kalimat gitu ya, yang bisa dipakai untuk orang tua yang mana, untuk orang yang dihormati seperti apa, untuk yang teman akrab seperti apa, untuk yang belum dikenal seperti apa. Nah, di sini itu contohnya aja saya ambil salah satu. Itu ada terima kasih. Terima kasih di sini contohnya yang formal itu. Di sini ada arigatou gozaimasu ya. Mungkin di sini minasang sudah pernah mendengar. Itu contohnya salah satunya adalah arigatou gozaimasu. Itu formal ya, bisa dipakai untuk ke semua usia. Baik itu yang lebih tua, atasan, atau yang lebih muda, atau anak-anak sekalipun kita bisa pakai arigatou gozaimasu. Nah, sementara ini arigatou gozaimasu itu ada yang lebih sopan lagi. Ada domo arigatou gozaimasu. Itu lebih sopan ya. Bukan arigatou gozaimasu itu bukan
bukannya tidak sopan, tapi itu sudah sopan, itu umum digunakan. Tapi kalau mau lebih sopan lagi, itu pakainya domo arigatou gozaimasu gitu. Atau di atasnya lagi ada juga kansha itashimasu gitu ya. Atau terus kemudian di bawah si arigatou gozaimasu itu beda, misalnya arigato. Nah, terus ada juga domo, terus ada thank you gitu. Terus kemudian azas. Mungkin kalau misalnya minasang suka nonton anime atau film drama gitu ya, suka ya azas gitu, bilang terima kasihnya gitu ya. Terus kemudian di sini salah satu contoh untuk tingkatan kata dalam bahasa Jepang tadi ya, ada berbagai macam kata, banyak contoh yang lainnya gitu. Nah, terus kemudian di sini ada mengenal budaya, masih dalam mengenal budaya Jepang. Jadi dengan mengenal budayanya itu kita bisa mempelajari apa saja sih budaya yang ada di Jepang. Nah, di sini yang bisa minasang lihat di layar itu cuma salah satunya ya. Jadi di sini ada Chanoyu gitu ya. Ini Chanoyu ya. Chanoyu itu salah satunya, itu Chanoyu itu adalah upacara minum teh di Jepang. Jadi kalau misalnya di Jepang itu ada upacara minum teh, namanya itu Chanoyu. Jadi kalau di Indonesia juga ada ya, biasanya itu yang mengadakan Japan Foundation yang ada di Sudirman. Jadi kalau misalnya minasang mau mengenal lebih dalam mengenai budaya Jepang, itu bisa saja mengunjungi Japan Foundation yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Sumitmas. Nah, di situ banyak sekali ada pusat kebudayaan bahasa Jepang. Jadi di situ seperti perpustakaan ya, di situ banyak buku bahasa Jepang. Bisa kalau misalnya mau mencari komik atau novel atau belajar bahasa buku-buku bahasa Jepang, di situ banyak, bisa datang ke Japan Foundation. Nah, terus kemudian ada ikebana. Ikebana ini adalah seni merangkai bunga. Nah, terus misalnya kalau di Jepang itu ada kayak seni merangkai bunga ya. Di sini Japan Foundation juga suka melakukan kayak apa, seminar-seminar seperti ikebana ini. Pokoknya seminar-seminar kejepangan mereka suka mengadakan. Jadi minasang bisa mengunjunginya. Terus kemudian di sini ada shodo. Shodo itu kaligrafi Jepang. Terus kemudian di sini ada hanami. Jadi kalau misalnya pada musim semi, pada musim sakura bermekaran, itu biasanya masyarakat Jepang itu melakukan hanami, yaitu dengan bertamasya di bawah pohon sakura. Jadi sambil melihat sakura, sambil makan bersama teman dan keluarga. Nah, terus di sini ada juga matsuri. Matsuri itu seperti festival gitu ya di Jepang yang biasanya diadakan di musim panas. Nah, biasanya di akhir penutupannya itu ada kayak hanabi gitu, ada kembang api gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri itu, terutama di Jakarta itu suka, masyarakat Jepang juga ada yang mengadakan, masyarakat Jepang yang ada di Indonesia itu juga suka melakukan matsuri. Itu biasanya ada di GBK. Itu ada yang pernah ikut misalnya Jakarta Japan Matsuri gitu? Ada yang pernah ikut nggak? Atau ada yang tahu mungkin? Siap belum, Sensei? Ya biasanya Sensei. ya mungkin nanti biasanya mungkin karena pandemi ya, jadi Matsuri itu tidak ada. Biasanya di Jakarta itu 1 tahun sekali melakukan Matsuri. Jadi orang community Jepang yang ada di Indonesia itu mereka mengadakan festival Jepang. Jadi biasanya itu diadakan di GBK gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau corona sudah habis, minasang bisa mengunjunginya atau cari informasi tentang Japan Matsuri gitu ya. Nah, selain itu biasanya universitas yang ada pembelajaran bahasa Jepangnya, mereka juga suka mengadakan matsuri-matsuri seperti itu. Jadi mungkin kalau yang benar-benar suka Jepang bisa dicari informasinya di internet ya. Oke. Terus kemudian di sini ada koinobori. Koinobori ini adalah bukan upacara, tapi untuk memperingati Hari Anak Laki-laki. Itu biasanya di bulan Mei tanggal 5, itu di Jepang itu ada acara untuk memperingati anak laki-laki. Jadi di depan rumah, kalau misalnya di rumah itu ada anak laki-lakinya, mereka
mengibarkan kayak bendera koi gitu. Jadi berapa jumlah anak laki-laki yang ada di rumah, segitu yang bendera yang dikibarkan. Jadi benderanya itu bentuk ikan koi ya. Jadi begitu. Jadi ini itu salah satu contoh budaya-budaya yang ada di Jepang. Masih banyak lagi yang banyak banget. Jadi kalau misalnya mempelajari bahasa Jepang, kita juga bisa mempelajari mengenal budaya apa saja yang ada di Jepang. Terus kemudian, masih mengenal budaya Jepang. Nah, jadi di sini kan tadi dapat mengetahui cara bertindak atau berkomunikasi dengan orang Jepang. Ya. Nah, di sini itu salah satunya itu orang Jepang itu dalam bertindak itu dia sangat disiplin ya, minasan, sangat disiplin dalam hidupnya, baik itu dalam masyarakat, waktu, dan lain-lainnya. Seperti yang bisa minasan lihat, kalau orang Jepang itu ya, kalau misalnya ngantri kereta itu benar-benar ngantri gitu. Nggak ada yang berebutan masuk kayak KRL. Kita mau naik kereta KRL di sini itu kan beda ya. Siapa cepat dia dapat gitu kan. Kalau di Jepang itu tidak, mereka benar-benar rapih, benar-benar baris gitu di depan pintu, di depan. Jadi di Jepang itu sebelum naik kereta itu udah digaris-garis gitu. Jadi mereka semua sudah berbaris gitu. Terus misalnya dalam menyeberang juga mereka seperti biasanya mereka itu sudah diajarkan dari kecil ya untuk sopan gitu. Jadi misalnya anak-anak Jepang itu kalau misalnya nyebrang, mereka pasti akan menundukkan kepala kepada orang yang sudah memberikan mereka jalan. Jadi misalnya kalau mau nyebrang terus ada mobil itu pasti berhenti gitu. Terus kemudian anak-anaknya menyeberang, terus kemudian si anaknya itu berterima kasih kepada si mobil yang sudah berhenti untuk mereka gitu. Jadi tidak hanya anak-anak, tapi masih orang tua, dewasa itu juga mereka biasanya akan menundukkan kepala sekalian nyebrang gitu. Jadi rasa terima kasihnya itu tinggi gitu ya. Terus kemudian, nah di sini kalau misalnya kita ingin kerja di Jepang gitu ya, itu banyak sekali etos-etos yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dalam kalau ingin bekerja dengan orang Jepang. Seperti tadi ya, itu disiplin waktu gitu ya. Kan kalau Jepang itu kok nggak pernah terlambat, bukannya nggak pernah, tapi jarang sekali terlambat. Mereka itu kalau saya pernah ya terlambat itu 1 menit, padahal cuma terlambat 1 menit, tapi dimarahin sama atasan saya. Jadi mereka bos saya bilang, walaupun telat 1 menit itu sama aja telat dengan 1 jam gitu. Jadi walaupun telatnya bentar itu tetap aja telat gitu. Walaupun berapa detik pun telat, tetap aja telat. Jadi sampai kalau di Jepang itu kan ya, kalau misalnya naik kereta, itu kalau misalnya keretanya telat, itu pasti masinisnya itu minta maaf ke setiap gerbong yang ada di keretanya, terus kita dikasih kayak surat kalau si keterangan bahwa kereta ini telat gitu berapa menit gitu. Jadi nanti surat ini bisa kita bawa ke kantor, jadi biar buat alasan kita telat karena keretanya mogok gitu atau gimana gitu. Jadi kalau di Jepang itu waktu itu benar-benar disiplin banget. Terus di sini itu ada bushido. Bushido itu semangat kerja keras seperti kayak kesatria gitu ya. Kayak maju terus pantang mundur. Jadi kayak harus semangat dalam bekerja gitu. Terus kemudian ada kaizen. Kaizen di sini ada seperti pengembangan dan perbaikan. Pengembangan dan perbaikan ini itu seperti kita selalu kalau misalnya ada salah, kita evaluasi, terus kita cari kesalahannya di mana, terus kita lakukan perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi itu kita lakukan terus-menerus. Terus kemudian di Jepang itu juga ada, kalau kita bekerja dengan orang Jepang, itu ada budaya Horenso. Horenso itu dari Hokoku, Renraku, Sodan. Jadi kalau ini itu budaya dalam berdiskusi dan berkomunikasi. Jadi Hokoku itu laporan, jadi kita sebelum itu harus melaporan ke atasan apapun yang terjadi. Terus kemudian Renraku itu menghubungi, jadi kita menghubungi atasan apa yang sedang terjadi. Terus kemudian Sodang itu berdiskusi. Jadi kita berdiskusi
mengenai apa yang telah kita informasikan sebelumnya. Nah, terus kalau di Jepang itu malu jika pulang cepat. Nah, jadi kalau di Jepang itu mereka itu benar-benar kayak gila kerja ya. Jadi kalau misalnya kalau atasan belum pulang, itu stafnya juga belum pulang. Jadi kalau misalnya ada yang pulangnya itu tepat waktu, itu berarti mereka kayak nggak ada kerjaan gitu, kayak nggak kerja gitu. Kayak ya seperti itu. Jadi makanya banyak orang-orang Jepang itu yang lembur gitu ya. Jadi sampai pemerintah itu membuat peraturan kalau karyawan-karyawan di Jepang itu harus kayak mengambil cuti gitu. Jadi harus ada libur, jadi nggak kerja terus. Terus kemudian di Jepang itu juga ada senioritas ya, seperti mungkin biasa kalau seperti yang di sekolah-sekolah. Nah, senioritas ini seperti atasan atau bawahan atau biasanya juga disebut senpai dan kohai ya. Senpai itu siapa yang kalau di sekolah itu jatuhnya kakak kelas atau adik kelas gitu ya. Terus kemudian di Jepang itu misalnya walaupun umurnya sudah tua tapi yang muda ini dia lebih cepat masuknya atau ya sudah paling lebih lama kerja di perusahaan tersebut daripada yang umurnya tua ini itu tetap aja dipanggilnya itu sudah senior gitu. Walaupun umurnya beda. Jadi tingkat senioritasan itu berdasarkan siapa yang paling lama kerja di perusahaan tersebut. Oke. Terus lanjut di sini dengan belajar bahasa Jepang kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang kita. Jadi meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang itu bisa dengan belajar bahasa Jepang kita bisa seperti meminimalisir kesalahan dalam penggunaan kalimat, menyempurnakan kata-kata atau pelafalan, terus kemudian memudahkan dalam menonton film atau anime, komik, dan lain-lain. Terus kemudian memudahkan untuk mengikuti tes JLPT atau Noryoku Shiken kemampuan bahasa Jepang. Nah, di sini pertama itu ada meminimalisir kesalahan dalam penggunaan kata atau kalimat. Nah, di sini jadi di Jepang itu kan ada suatu kata atau frasa yang diterjemahkan sesuai dengan budaya negara Jepang gitu ya. Jadi hal tersebut tidak luput dari misalnya di anime atau manga atau drama dari Jepang itu ada terjemahannya yang nyatanya tidak mendekati atau malah jauh pengertian dari sesungguhnya. Jadi misalnya satu kata gitu. Jadi kata ini kalau diterjemahin secara harfiah misalnya ini, tapi sebenarnya artinya itu bukan itu gitu. Jadi itu kosakatanya itu disesuaikan dengan konteks keadaan yang ada di situ. Jadi tidak semena-mena diterjemahin seperti itu gitu. Jadi ya seperti kayak Google Translate ya. Jadi ada yang kayak benar-benar diterjemahin seperti apa adanya padahal ternyata itu salah gitu ya. Padahal kalau misalnya diterjemahin secara harfiah sih itu benar, tapi kalau secara konteksnya itu salah. Itu banyak ya kata-kata ya bahasa Jepang yang seperti itu. Terus kemudian jadi dengan lebih mengenal bahasa kosakata dalam bahasa Jepang, kita bisa meminimalisir adanya lost in translation. Jadi ya. Terus kemudian bahkan kita itu bisa menikmati suatu produk Jepang tanpa campur tangan pensensoran. Jadi misalnya kalau ada biasanya kalau dimunculin di TV-TV Indonesia gitu ya, kan suka banyak yang disensor gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nonton langsung di filmnya itu jadi kita bisa puas nontonnya gitu tanpa ada yang disensor-sensor. Terus kemudian di sini kita bisa menyempurnakan pelafalan. Pelafalan mungkin sebagian dari minasang sudah pernah belajar dengan saya sebelumnya mengenai pelafalan. Jadi di Jepang itu ada banyak pelafalan ya, contohnya itu pelafalan bunyi N. Jadi misalnya tulisannya N, san itu dibaca sang, atau kaban, tulisannya kaban dibacanya kabang. Terus ini adalah contoh-contoh pelafalan yang dalam bahasa Jepang. Misalnya huruf E dalam bahasa Jepang itu bukan yang halus tapi benar-benar yang keras gitu ya, seperti sedan gitu, bukan sedan tapi sedan, atau becak
gitu ya, bukan becak tapi becak. Oke, terus lanjut. Nah, tadi itu ada apa sih gunanya belajar bahasa Jepang? Nah, kalau misalnya minasang ingin kerja di Jepang atau pergi ke Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang, itu ada persyaratan yang harus ada, yaitu minasang harus mempunyai sertifikat Noryokusiken atau sertifikat JLPT. Ya. Kalau misalnya minasang ingin, jadi di JLPT atau Noryokusiken ini sama seperti tes TOEFL gitu ya. Jadi ini bedanya ini kemampuan bahasa Jepang. Kalau TOEFL itu adalah kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi kalau untuk kemampuan bahasa Jepang ini ada 5 level. Jadi levelnya itu ada dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi level terendah itu adalah level 5 ya. Jadi dari terendah yang paling tinggi itu adalah 1. Nah, jadi kalau misalnya minasang ingin bekerja di perusahaan Jepang, jadi perusahaan Jepang itu banyak ya di Indonesia, apalagi di Jakarta, itu banyak sekali. Jadi kalau ingin bekerja di perusahaan Jepang itu biasanya mereka pasti minta untuk sertifikatnya itu minimal N3 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya minasang pengen ke Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang, itu biasanya mintanya N1 atau N2 gitu ya. Tapi kalau misalnya bekerjanya di kayak perikanan atau kebidanan atau yang lainnya itu biasanya cuma mintanya N4 atau N5 gitu ya. Jadi di sini sangat penting sekali untuk kita mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang. Terus kemudian selain bekerja di Jepang, kita juga bisa peluang mendapatkan beasiswa ke Jepang, gitu ya. Jadi kalau misalnya minasang ingin melanjutkan kuliah ke Jepang dengan mendapatkan beasiswa, itu bisa dengan belajar salah satu syaratnya itu adalah belajar bahasa Jepang. Jadi dasar syaratnya itu tadi mendapatkan sertifikat si Noryokusiken tadi ya. Terus biasanya itu N2 biasanya kalau mau dapatkan beasiswa ke Jepang. Jadi di sini itu ada G2G dan U2G ya. Jadi kalau G2G itu government to government, jadi beasiswa yang diadakan pemerintah itu banyak ya. Ini cuma salah satunya saja. Jadi contohnya itu ada Mombuka Gakusho atau Max, atau terus kemudian ada JESO juga, terus ada Mitsui Bussan, banyak itu bisa minasang cari di internet itu apa saja beasiswa yang bisa didapatkan ke Jepang, beasiswa yang bisa kita ambil. Terus kemudian ada U2U itu universitas to universitas. Jadi ada universitas yang sudah bekerja sama dengan universitas yang ada di Jepang. Jadi contohnya itu Unpad sudah bekerja sama dengan Universitas Kyoto Daigaku, Universitas Kyoto yang ada di Jepang. Jadi ini banyak juga ya, sudah banyak universitas-universitas di Indonesia itu yang sudah bekerja sama dengan universitas yang ada di Jepang. Jadi minasang bisa kayak kalau misalnya ngambil di universitas bisa kayak pertukaran pelajar atau gimana. Jadi kalau untuk minasang kalau misalnya mau lanjut S1, S2, S3 itu juga bisa mengambil beasiswa itu Mombuka Gakusho. Jadi nanti bisa di-searching aja syarat-syaratnya dan kapan untuk mendaftarnya gitu ya. Terus di sini juga salah satu syaratnya itu ya tadi pasti belajar bahasa Jepang. Jadi kita sebelum berangkat ke Jepang itu salah satu syaratnya itu adalah kita harus mempelajari bahasa Jepang terlebih dahulu. Nah, terus di sini juga bisa mungkin salah satunya menambah koneksi ya. Mungkin di sini ada yang pengen punya pacar orang Jepang atau istri orang Jepang atau suami orang Jepang, nah, bisa. Pengen punya istri yang bisa bahasa Jepang, Kak. Oh gitu, bisa. Jadi bisa dicari. Jadi dengan belajar bahasa Jepang kita bisa menambah koneksi gitu ya. Misalnya kita belajar di suatu les tertentu. Nah di situ pasti kita bertemu dengan orang-orang yang suka bahasa Jepang. Terus kemudian ada community Jepang gitu sudah banyak ya di Jakarta juga ada. Jadi mungkin bisa dicari-cari seperti itu.
Jadi dengan belajar bahasa Jepang itu sangat banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, terus kemudian juga bagaimana cara untuk bisa belajar bahasa Jepang itu juga bisa banyak ya, bisa cara belajarnya itu kita bisa otodidak, kita bisa ikut les tertentu, atau kita bisa belajar dari anime, atau bisa dari menonton film drama, itu bisa. Jadi misalnya kita bisa melatih pendengaran kita dengan cara belajar dari menonton anime atau drama Jepang ya. Terus kemudian di sini juga banyak ya peluang kerja ke Jepang itu sangat banyak sekali. Jadi bisa minasang bekerja asal minasang punya kemampuan berbahasa Jepang itu sudah bisa. Jadi asal punya kemampuan berbahasa Jepang terus ditambah lagi minasang punya sertifikat kemampuan berbahasa Jepang yang tadi itu sangat gampang sekali untuk bisa masuk untuk bekerja di perusahaan Jepang ya, karena itu adalah salah satu syaratnya. Terus kemudian di sini bisa bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Terus kemudian juga bisa bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang itu juga bisa, asalkan punya tadi tiketnya yaitu pandai berbahasa Jepang dan punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Nah, terus di sini juga ada salah satunya itu Tokute Gino atau Specific Skilled Workers ya, atau SSW. Jadi di sini itu kalau misalnya minasang pengen kerja di Jepang itu juga harus punya salah satu tiket ini ya. Jadi ini itu adalah status visa izin tinggal bagi warga negara asing di Jepang. Jadi kalau misalnya orang Indonesia yang mau ke Jepang, ingin bekerja ke Jepang, itu harus punya SSW ini ya. Nah, terus kemudian untuk si peluang kerja di Jepang untuk SSW ini, sektor kerjanya itu banyak sekali ya. Ada keperawatan, pembersihan gedung, ada material casting, perikanan, perawatan mobil, pertanian, pengolahan makanan dan minuman. Jadi di sini banyak sekali peluang untuk bisa kerja di Jepang. Jadi minasang semuanya bisa, kalau misalnya asal bisa berbahasa Jepang itu bisa mengikuti, bisa ada peluang kerja ke Jepang. Ya. Terus kemudian di sini banyak ya mungkin dari SSW ini atau Tokute Gino ini itu terbagi jadi dua, itu ada Tokute Gino 1, Tokute Gino 2 gitu ya. Jadi ada berdasarkan tingkat keterampilan masa tinggal atau anggota keluarga atau anggota keluarga. Kalau Tokute Gino itu kita bisa membawa keluarga kita ke Jepang ya. Keluarganya itu maksudnya adalah keluarga inti. Jadi ada yang bisa membawa, ada yang tidak bisa. Terus bisa banyak sekali di sini ya. Jadi mungkin ini untuk lebih detailnya mengenai Tokute Gino atau Specific Skill Workers ini bisa dijelaskan oleh Okta Sensei ya. Jadi mungkin beliau lebih detail mengenai peluang kerja ke Jepang ini karena beliau sudah berpengalaman untuk mengirimkan anak-anak ke Jepang untuk bekerja. Gitu ya. Jadi minasang kalau misalnya ingin bertanya atau misalnya ingin mencari lowongan kerja ke Jepang bisa tanya-tanya sama beliau ya. Jadi waktu dan tempat mungkin Mas Isang saya persilakan untuk dilanjutkan ke Okta Sensei mungkin. Baik, Atau terima mungkin kasih. sebelumnya ada pertanyaan atau bagaimana? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan dulu ke Okta Sensei? Nanti baru kita buka cermin pertanyaan. Siap, lanjutkan dulu, Bu. Baik, terima kasih Sensei Nurul. Selanjutnya kita lanjutkan pemberian materi oleh Okta Sensei. Waktu dan tempat kami persilahkan. Okta Sensei. Okta Sensei. Baik. Silakan Okta Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Aman Saputra selaku koordinator
dan Ibu Lucy juga, dan minasang konnichiwa. Terima kasih atas partisipasinya ya, mungkin ini ya, dalam seminar webinar bahasa Jepang. Juga terima kasih juga kepada Sensei Nurul. Arigato nih Sensei Nurul-san. Iya, mas. Kebetulan Sensei Nurul juga sama dengan saya. Mungkin Sensei Nurul udah sering kali bolak-balik Jepang kali ya. Beda sama saya mungkin ya. Mungkin saya lebih spek ke kerjanya kali mungkin. Oke, mungkin yang disampaikan dengan Sensei Nurul sama aja dengan yang saya sampaikan, nggak jauh berbeda ya, masalah tentang mulai dari budaya Jepang, semuanya persis sekali apa yang dikatakan dengan Sensei Nurul tadi, mulai dengan kerja telat sedikit, itu memang itu dah ibaratnya makanan sehari-hari buat anak-anak Indonesia ya, karena orang Indonesia tuh kelihatan leletnya kalau kerja, pasti itu istilahnya nggak bisa ditawar lagi ya. Makanya orang Jepang sering nyindir orang Indonesia. Jadi kalau misalkan minasang itu pergi ke Jepang, bedain orang Indonesia dengan orang Jepang tuh gampang banget gitu kan. Gampangnya gimana? Orang Indonesia tuh pertama suka jalan tuh bergerombolan, terus kalau jalan pelan banget, nah itu kelihatan itu orang Indonesia. Beda dengan orang Jepang itu kalau jalan itu cepet banget. Jadi nggak ada santai, jalan pun cepet banget jalannya. Nggak kayak orang kita yang jalannya ya santai gitu kan, celengok. Nah di Jepang itu nggak bisa seperti itu. Begitu juga dengan dunia kerjanya ya. Kebetulan saya juga kerja di kapal di Longland. Minasang mungkin tahu, dan ada yang udah pernah kerja di kapal Longland belum? Minasang? Sudah. Baru gimana? Praktek, Pak. Praktek, enak nggak kerja kapal Longland? Keras, Pak. Sering siaran langsung nggak? Nggak bisa, Pak. Kan HP ditahan, Pak. Oh, maksud siaran langsung di sini langsung Agenawa itu biasanya ngangkat alat tangkap ya, hauling ya. Selesai hauling langsung turun setting langsung ya. Itu namanya kalau di kita namanya siaran langsung ya. Jadi selesai hauling langsung buang setting lagi, buang alat tangkap. Wah, itu namanya, makanya orang kerja di kapal Longland itu terkenal emosinya paling tinggi di antara kapal-kapal lainnya mungkin ya. Bisa jadi di troll atau di mana, makanya kalau orang bilang anak kapal Longland itu tenaganya luar biasa daripada yang lain-lainnya ya. Mulai dari fisik semuanya itu nggak ada lawannya anak kapal Longland itu gitu. Apalagi waktu saya di zamannya saya itu saya buang alat tangkap itu 2.500 mata pancing ya. Bisa kalian bayangkan buang 2.500 mata pancing, mulai startnya jam 3:30 subuh, selesai settingnya 3:30 subuh sampai selesainya jam 10 atau jam 11 pagi ya. Istirahat 2 jam, jam 1 mulai start lagi kerja sampai puterin habis jam 2 atau jam 3 dini hari selesainya. Nah, gitulah kerja kapal Longland. Mungkin yang kerja di kapal Longland mungkin juga sudah tahu gimana kerjanya, sistem kerjanya. Nah, untuk di Jepang sendiri, dulu di zamannya saya tuh belum ada yang namanya Tokutei Gino ya. Belum ada yang namanya Tokutei Gino atau yang seperti Sensei Nurul bilang tadi, SSW, Specific Skill Worker. Adanya hanya Kensusei aja. Kensusei itu ibaratnya itu magang ya. Magang 3 tahun gitu. Namanya Kensusei. Dan itu pun persaingannya luar biasa sengit banget. Seluruh Indonesia persaingan kita. Gitu. Di situ mondainya masalah pertamanya di situ. Nah, seiring dengan waktu nanti timbullah Marsip. Nah, Marsip inilah yang sebenarnya menghancurkan orang-orang yang sudah berpengalaman kerja menjadi nggak ada harganya. Anda bisa bayangkan kerja di Marsip itu hanya dibayar sampai 5 juta, mulai dari 5 juta sampai 10 juta. Padahal kita punya skill yang lebih.
Nah, itu makanya Marsip itu waktu ngobrol sama Presiden JFA-nya pun sendiri waktu pernah datang ke STP, saya ngobrol sama Presiden JFA-nya itu sebenarnya Tokutegino itu atau SSW sendiri itu kenapa mau dibuka untuk menghilangkan yang namanya Marsip. Pertama untuk menghilangkan yang nama Marsip untuk menghargai tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Yang kedua untuk orang Indonesia ini terkenal banyak kabur di Jepang ya. Saya akui orang Indonesia itu untuk kabur di Indonesia itu luar biasa banyaknya ya. Makanya untuk menghindari yang seperti itu. Makanya dibukalah namanya Tokutegino. Nah, yang seperti yang Sensei Nurul bilang tadi, Tokutegino itu paling enak. Saya akui paling enak, malah saya sendiri pun dalam hati kepengen balik lagi ke Jepang. Kenapa enaknya? Pertama kontrak 5 tahun. Ini saya buka-bukaan aja. Pertama kontrak 5 tahun dengan rata-rata gaji UMR Jepang. Sekitar 180.000 yen itu minimal ya. Minimal gajinya 180.000 yen atau dirupiahkan setara dengan 24 juta gajinya. Itu minimal karena dengan SSW sendiri sudah mulai dengan standar gaji SSW. Itu pakai standar gaji. Jadi nggak ada lagi seenaknya perusahaan-perusahaan yang naruh gaji, gaji 7 juta, gaji 5 juta, tidak bisa. Nah, seperti itu. Tetapi dengan SSW sendiri itu harus mempunyai syarat juga. Syaratnya apa? Untuk kerja ke Jepang harus bisa bahasa Jepang, harus mempunyai ujian kemampuan Noriko Shiken minimal N4 atau JFT basic. Nah, itulah standarnya. Nah, makanya banyak yang anak-anak sekarang itu berlomba-lomba ngambil JFT, ambil ujian JFT ya, sama belajar bahasa Jepang. Itulah yang program Tokutegino. Di satu sisi Tokutegino gini, dia kontrak 5 tahun, 1 tahunnya boleh pulang. Itu enaknya. 1 tahun boleh pulang, boleh cuti. Rentan cutinya itu biasanya 1 bulan sampai 2 bulan, tergantung perusahaannya. Memang untuk pulangnya biasanya tergantung kembali ke perusahaannya lagi. Dibayarkan oleh perusahaan atau bayar sendiri. Biasanya dibayarkan oleh perusahaan. Pulangnya dibayarin, balik ke Jepangnya juga dibayarin. Seperti itu. Nah, makanya itu peluang bagus buat minasang. Coba ambillah ilmunya atau belajar bahasa Jepang. Dengan kontrak 5 tahun, bahkan Jepang sangat terbuka sendiri untuk menjadikan karyawan tetap ya. Kalau kerja kalian bagus, ya silakan tinggal di Jepang. Pulang nikah, bawa istri ke Jepang. Atau sebaliknya bawa suaminya ke Jepang kalau mau seperti itu. Nah, itulah dikasih kelebihan sama orang Jepang sendiri dengan program Tokutegino Specific Skill Worker. Jadi dengan adanya SSW ini sendiri, jadi tidak ada lagi anak-anak itu yang gaji di bawah standar ya. Jadi minimal standar itu 180.000 yen. Itu minimal ya. Paling kecil gajinya 24 juta. Nggak ada lagi yang gajinya di bawah 15 juta atau 10 juta, nggak ada lagi. Makanya dengan program Tokutegino ini memang ada kendalanya Pak. N4-nya itulah kendalanya anak minasang ya. Jadi rata-rata anak-anak kalau ngomong N4 itu, waduh, kayaknya hafalan kanjinya kisaran 300 kanji ya Sensei Nurul ya. N4 ya. Kurang lebih ya 300 kanji dengan kosakata sekitar 500 sampai 800 kosakata ya, bahkan sampai 1.000 nggak salah itu kalau waktu saya. Tapi jangan istilahnya kalian jangan putus semangat ya, namanya kita belajar menuntut ilmu, yang namanya bahasa itu ya seperti itu ya, memang harus dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan bahasa ya percuma belajar bahasa juga. Sehebat apapun kalian belajar bahasa, tapi nggak dipraktekin ya percuma. Karena terus terang Jepang sendiri sama dengan Indonesia bahasanya. Tiap-tiap daerah itu beda bahasa. Kayak di Indonesia ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Padangnya, ada bahasa Bataknya. Di Jepang juga sama. Masing-masing ada hogengnya juga. Nah, kelebihannya nanti kalau kamu di Jepang, mungkin kamu nanti bisa dapat bahasa hogengnya. Gitu kan, bahasa daerahnya. Jadi ada dua opsi nanti kalian, ada bahasa Jepang
murninya sama bahasa Jepang Hokkien-nya seperti itu. Nah, jadi saran saya belajarlah bahasa Jepang karena Jepang sendiri sedang buka pintu besar-besaran untuk program yang satunya bidang. Memang ada 14 bidang ya, yang seperti Sensei Nurul bilang tadi, ada 14 bidang buka. Cuma untuk yang aktif sekarang itu mungkin dari perikanan saja sama perawat. Itu yang lagi istilahnya permintaan tingginya itu di situ. Kalau perikanan, otomatis orang Jepang ini konsumsi ikannya paling hebat di dunia ya, kalau setahu saya. Makanya tingkat konsumsi ikannya paling tinggi, makanya butuh anak-anak perikanan. Itu anak perikanan, yang kedua itu perawat. Nah, untuk perikanan sendiri itu terbuka lebar. Cuma syaratnya memang harus anak perikanan juga, nggak boleh dari umum. Nah, jadi dia buka untuk penangkapan ikan sama budidaya perikanan. Itu dia buka pintu lebar-lebar. Silakan kalau kalian yang sudah punya JFT atau sudah mempunyai JFT sama SSW, nanti silakan daftar atau lewat saya juga bisa. Nanti silakan, tinggal tunggu mensetsu interview saja. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat. Kalian harus punya impian buat ke depan. Kalian bayangkan memang ke Jepang sini nggak ada yang instan ya, semua butuh proses ya. Dari belajar saya pun juga sama, belajar dari nol bahasa Jepang, mungkin sama lah kayak Minasang ya, nggak terlalu gimana menonjol, cuma karena kita sehari-hari sudah bahasa sehari-hari itu udah bahasa Jepang, makanya kita bisa bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang ini penting? Saya terus terang, ini suatu kasus ya, mungkin Minasang pengalaman juga nanti itu ke depannya. Kenapa bahasa Jepang itu penting? Seperti ini, ketika kalian sedang kerja, tiba-tiba terjadi trouble, bukan kalian yang melakukannya, tapi orang lain. Nah, disitulah kalian bisa ngomong, ini bukan saya yang melakukan. Tapi kalau kalian nggak bisa ngomong, habis. Orang Jepang akan menyalahkan kalian, oh ini perbuatan si A, ini perbuatan si B. Nah, kalian nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau kalian bisa ngomong bahasa Jepang, itu bisa kalian counter balik orang Jepangnya. Orang Jepang sendiri saya akui fair ya, orangnya nggak pilih-pilih ya. Kalau memang kita kerjanya bagus, itu bahkan orang Jepang sendiri dipecat. Kasusnya saya juga sama, orang Jepang saya dipecat karena saya di situ marah. Kenapa orang Indonesia sendiri yang kerjanya luar biasa, tapi orang Jepang hanya santai-santai saja? Saya bilang seperti itu. Kasihan ya waktu itu adik kelas saya itu sering diomelin, ibaratnya kerja terlalu lamban, gitu ya. Cuma saya nggak terimanya gini, kenapa harus adik kelas saya yang disalahin gitu? Nah, karena saya bisa ngomong, akhirnya saya jelaskanlah ke ayah angkat saya ke orang Jepangnya. Oh begini masalahnya, begini masalahnya. Akhirnya gimana? Besoknya si orang Jepang langsung dipecat. Jadi Jepang nggak pilih-pilih kasih. Kalau memang kerjaan kamu bagus, maka dia berani bayar kamu lebih dari yang kalian inginkan, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi minasang semangat untuk belajar bahasa Jepangnya, karena terus terang pintu untuk kerja Jepang terbuka lebar. Dengan program Tokutei Gino ini mudah-mudahan kalian bisa berlomba mengambil istilahnya kerja di Jepang ya, karena jangan khawatir 14 bidang di sini banyak ya, mulai dari perawat, perikanan, konstruksi, engineering juga ada, semua lengkap. Jadi kalian lihat kalau mau kerja ke Jepang ya syaratnya yang seperti saya bilang tadi, harus mempunyai JLPT N4 atau JFT Basic dan SSW. SSW inilah Specific Skill Worker. Inilah yang nanti menunjang skill kalian, benar nggak kalian mempunyai skill. Gitu. Kalau kalian skillnya di penangkapan, memang ilmu penangkapan yang akan diuji. Kalau kalian punya skillnya di budidaya, ya ilmu budidayanya yang akan diuji. Kalau kalian punya skillnya di engineering, ya engineeringnya diuji. Seperti itu. Jadi itulah namanya Specific Skill Worker SSW. Oke? Sampai di sini ada yang tanyakan? Minasang? Oke, ada lagi? Mbak Lucy? Selamat datang di Webinar 3.
Selamat datang Bu Ita. Jadi sementara kasih kesempatan Bu Wadir untuk memberikan arahan. Silahkan Ibu Wadir 3. Konnichiwa. 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 Selamat sore. Selamat Selamat sore sore, Bu. Sudah mulai ya? Aduh, mohon maaf nih. Tadi HP tertinggal. Apa, Bu? Baik Bu, tidak apa-apa. Silakan Bu Wadir untuk memberikan arahan, Bu Wadir. Ya, terima kasih Pak Aman selaku koordinator minat dan bakat. Yang saya hormati, ini senseinya nih Pak Okta, Bapak Ibu dosen, ada Pak Apri, ada pembina. Ini dari mana saja nih Pak Aman? Dari luar juga ada ya? Ya, dari rata-rata dari anak-anak kita sendiri, dari Poltek KUP, Jakarta, Bogor, Serang, Lampung. Ya, yang mengikuti kegiatan sore ini, arigato gozaimashita. Ya, terima kasih sudah bisa hadir, bisa bergabung dalam kegiatan untuk peningkatan skill ya, terutama di dalam bahasa. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore ini kita bisa sama-sama bertemu. Bapak Ibu dan adik-adik semua, pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kegiatan ini tentunya menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita semua dalam rangka, kalau tadi pagi kita merayakan upacara Hari Kartini, ya tentunya kita ini pertama adik-adik semua adalah di zaman milenial. Nah, ini yang paling penting adalah skill komunikasi. Nah, salah satunya bahasa. Bahasa Jepang ini menjadi salah satu bahasa internasional yang diperhitungkan karena memang Jepang adalah negara industri. Tentunya ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini terselenggara ya tentunya juga dengan adanya kegiatan minat dan bakat ya, koordinatornya Bapak Aman Saputra dengan pembina lainnya. Ini lebih banyak dari penangkapan ikan, Kep Aman ya? Iya. Ya, tapi memang perikanan itu tidak hanya penangkapan, semua lini mulai dari pengolahan, budidaya, pengelolaan sumber daya, penyuluhan, dan pemanfaatan sumber daya, semua sangat terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Tentunya ini menjadi satu langkah yang sangat penting bagi adik-adik semua, karena ini satu bekal, ya. Pada waktu nanti lulus, ini menjadi satu hal yang sangat diperhitungkan oleh industri maupun perusahaan maupun oleh government ya, asosiasi bisnis ya, semua memerlukan komunikasi yang baik. Ya. Dan salah satunya adalah bahasa, karena memang negara Jepang sudah bekerja sama dengan Indonesia beberapa saat yang lalu datang ke Indonesia ingin bekerja sama tidak hanya di bidang penangkapan ikan, tetapi di budidaya pun demikian, di pengolahan juga demikian. Jepang ini meminta supaya anak-anak kita bisa pertukaran pelajar. Nah, ini masih kita rencanakan apakah akan kita izinkan selama 8 bulan, mintanya 8 bulan. Kalau kita kan 3 bulan, kembali 3 bulan, baru dilanjut lagi. Nah, ini mungkin ada pembicaraan lebih lanjut, ya. Apabila nanti setelah lulus, nah itu lebih baik lagi karena sudah siap sedia dengan keterampilan dengan yang dipelajari selama di Politeknik AUP selama menempuh pendidikan. Jadi itu Pak Aman yang saya sampaikan ya. Selamat kepada adik-adik semua. Terima kasih kepada senseinya nih Pak Okta. Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat ya, barakah. Lagi Bu Ita, sensenya Bu Nurul nih yang di atas nih. Oh, ada Bu Nurul. Sensei Nurul juga. Ya. Oh, ini Bu Nurul. Terima kasih juga Bu Nurul sensinya. Ya, ini
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kami. Mungkin tidak hanya dengan AUP, nanti mungkin setelah kita sudah siap, kita bisa menggandeng politeknik lain untuk melakukan kegiatan yang serupa. Nah, ini ada Pak Okta, Bu Nurul, ya, tentunya menjadi satu leader ya dengan kegiatan ini. Terima kasih. Mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan to be continue, tidak hanya saat ini. Dan ada kegiatan lanjutan, mudah-mudahan semuanya bisa ke Jepang ya. Adik-adik ya, terutama ini. Nanti dijadwalkan juga Cap Aman kalau bisa kita ke Jepang, karena di PI ini ada Cap ASRI, ada Cap, banyak Cap ya, Cap-Capnya semua ada di PI. Nah ini semua connectivity link dengan Jepang ya, terutama ada Cap Erik juga. Ini udah merencanakan nih bulan Juni ini bisa ke Jepang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ita Junita Puspadewi selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Ahli Usaha Perikanan atas petuah-petuah yang telah diberikan kepada kita. Langsung saja kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya, Sensei Nurul dan Sensei Okta. Bagi audiens yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand-nya atau bisa ditulis di kolom chat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin berkenaan dengan kultur atau budaya yang ada di Jepang, mungkin tadi kurang jelas, atau peluang mendapatkan beasiswa di sana bagaimana? Mungkin Mbak Lucy, permisi. Ya, silakan Pak Muhtar ya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf, kebetulan lagi di jalan nih. Tadi Pak Aman Japri, jadi ini harus hadir. Terkait dengan, ini kan webinar ya, bukan kursus. Jadi mungkin mayornya bebas. Jadi saya sedikit sharing. Dulu waktu Taruna 2000 tahun 2003 lah kurang lebih, itu di STP juga ada Japanese Club sebetulnya. Jadi dulu ada lembaga kursus namanya Hikari, 2 semester mengisi perkuliahan kursus ya di kampus. Namun dengan daring seperti ini akan lebih powerful lagi sebetulnya. Jadi kita support dan jadi untuk Taruna seperti yang tadi disampaikan itu sangat besar peluangnya untuk bisa berkarir setelah lulus. Pengalaman saya belajar bahasa Jepang ini, walaupun saya sempat Noryoku Shiken 4 tapi amburadul hasilnya karena emang nekat juga. Jadi waktu itu di mana ya, di UNJ apa ya. Cuman memang betul pada saat waktu itu kita ke Nagasaki, kemudian ke Shimonoseki, kita sangat mereka itu welcome pada saat kita bisa bicara bahasa Jepang. Jadi kalau bahasa Inggris pasti akan menghindar rata-rata. Tapi kalau misalkan dia bisa bahasa Inggris, mungkin oke. Jadi teman-teman atau adik-adik yang memang berminat untuk berkarir di perikanan di Jepang itu sangat direkomendasikan. Nah kemudian waktu Taruna juga, ya saya karena ini kebanyakan Taruna, saya sedikit memotivasi aja. Hampir tiap minggu hari Rabu kalau nggak salah, saya sering ke Japan Foundation. Itu di Summit Mas Building 2 kalau nggak salah, di depan Ratu Plaza. Di Dikbud ya, depan seberangnya Dikbud. Jadi teman-teman bebas sekali ke sana seperti yang disampaikan Nurul Sensei, bahwa di sana ada 2 lantai kalau nggak salah, ada perpustakaan, ada bioskop mininya, ada pada saat festival-festival dia banyak dimunculkan juga kebudayaan-kebudayaan
Jepang. Jadi kita juga banyak oleh-oleh juga. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita dapatkan di Indonesia atau di Jakarta akan lebih mudah. Kemudian di Blok M juga suka ada acara-acara event-event gitu. Jadi silakan adik-adik untuk bisa join di program-program seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya ini saya sedikit bertanya, bagaimana, sebenarnya ini ke tips and trick aja, bagaimana caranya mungkin saat seseorang itu sudah mempelajari bahasa Jepang, kemudian lupa lagi kosakatanya, kemudian kita ingin belajar lagi, dan kan itu ada beberapa buku panduan ya, kalau nggak salah Minano no Kiso apa ya gitu, saya lupa itu. Ada 1, 2, 3 begitu. Itu tentu untuk yang orang tua seperti saya ini udah usia begitu, agak useless, saya pikir begitu kan. Karena akan ketat bersaing dengan yang generasi muda. Kemudian untuk pekerjaan juga, dokumen-dokumen, memang sih kalau akan lebih mudah belajar hiragana katakananya daripada kanji. Di dokumen-dokumen resmi juga di atas kanjinya suka ada hiragana katakana. Namun memorinya ini nih, mengingat daya ingatnya ini yang menjadi agak sulit gitu. Sehingga mungkin butuh trik khusus supaya mempercepat daya ingat. Itu bagaimana caranya? Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afiana atas sharing-sharing pengalamannya. Dan tadi ada pertanyaan ya. Mungkin untuk Sensei Nurul dan Sensei Okta bisa dibantu untuk dijawab. Silakan Sensei. Oke. Ya, silakan Sensei Nurul. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau misalnya pengalaman saya, kalau misalnya untuk kan kalau belajar itu tidak terbatas usia ya Pak, umur berapa aja itu bisa belajar. Tapi kalau misalnya memang yang untuk lebih berusia itu mungkin disarankan lebih ke privat kali ya bentuk kelasnya itu. Jadi benar-benar sendiri-sendiri, jadi tidak digabung dengan yang lain. Jadi khusus untuk privat gitu. Jadi belajarnya bisa fokus dan pembelajarannya itu bisa diatur untuk orang tersebut gitu. Jadi mungkin kalau bisa menambah cara mengingat mungkin bisa melalui lagu, itu mungkin bisa salah satu caranya itu sering mendengarkan lagu, atau mungkin bisa dengan menonton berita atau menonton siaran Jepang gitu kan, sekarang sudah bisa ya seperti NHK yang ada di Jepang gitu. Jadi dengan begitu kita bisa mendengarkan secara langsung dan bagaimana kosakata tersebut digunakan dan seperti apa konteks kalimat atau konteks yang sebaiknya digunakan gitu. Jadi mungkin bisa seperti mungkin untuk lebih cepat ingatnya ya mungkin dibantu dengan seperti mendengarkan lagu atau menonton siaran-siaran Jepang. Mungkin kan sekarang sudah ada seperti NHK yang Jepangnya gitu. Mungkin bisa menonton itu tiap pagi. Mungkin kalau Okta Sensei ada tambahan atau bagaimana? Silakan Okta Sensei apabila ada tambahan. Kalau saya sendiri sih intinya satu, jangan patah semangat, semangat terus, jangan berkecil hati karena bahasa Jepang itu sendiri pun gimana ya? Kalau menurut saya sih paling gampang ya daripada bahasa Inggris ya. Karena bahasa Jepang sendiri apa yang ditulis itu yang dibaca. Beda dengan bahasa Inggris, apa yang ditulis lain lagi yang dibacanya, kan seperti itu. Intinya jangan patah semangat, jangan minder. Pasti bisa kok, semua orang punya skill dan kelebihan masing-masing. Nah, tinggal kitanya aja memanfaatkan gimana cara enaknya belajar bahasa Jepang. Kalau mungkin dari saya sendiri sih, dulu gimana saya bisa huruf hiragana, katakana, karena saya dulu saya coret-coret buku ya. Saya sering coret-coret, saya dikasih buku paket dulu sama senseinya. Di buku paketnya itu langsung saya tulis
huruf romajinya, alfabet ya. Saya tulis alfabet itu di buku paketnya semua dari bab 1 itu sampai terakhir itu saya tulis bahasa Indonesianya. Huruf alfabet, huruf romaji kalau di baratnya ya. Nah, lama-kelamaan itu pasti akan masuk ke kepala. Yang kedua, jangan malu untuk berbicara atau ngobrol dengan bahasa Jepang. Karena ini pengalaman saya juga, kalau malu ngomong bahasa Jepang atau ngomong bahasa apapun, pasti nggak akan tahu di mana letak kesalahan kita. Beneran. Dulu saya pernah praktekkan, saya ngomong pakai bahasa Jepang salah. Enaknya orang Jepang ketika kita salah ngomong, dia ngasih tahu, oh ngomongnya nggak seperti itu, seperti ini loh ngomong yang enaknya, seperti ini loh ngomongnya. Dari situlah saya sering, oh seperti itu, ingat. Nah, yang kedua, sering-sering aja bertanya. Apapun kondisinya, kalau nggak tahu silahkan bertanya, karena itu salah satu yang bisa langsung nancep ke otak ya. Kalau kita bertanya di mana bla 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 bla, pasti langsung masuk ke memori kita yang seperti itu. Yang seperti Sensei Nurul juga bilang, sering-sering dengar lagu. Yang kedua, dulu waktunya saya suka sering nonton. Mungkin yang suka nonton film romance ya, film percintaan itu lebih cepat masuk ke kepala biasanya. Paling cepat itu nonton drakor ya. Kalau kalian mau atau bapak-bapak minasang mau, silakan nonton drakor tapi dipindahin ke bahasa Jepang. Kalau mau ya, kalau bisa ya, atau film Jepang. Nah, biasanya di situ apa bahasa yang paling menarik itu saya catat ya. Kalau dulu saya catat, kalau sekarang kan bisa di-push, bisa direkam ya, bisa dipraktekkan lagi. Kalau dulu zamannya saya kan saya push, saya catat, terus saya praktekkan ngomong ke orang lain. Jadi intinya sendiri jangan patah semangat terus, karena kita itu punya skillnya berbeda-beda, mungkin jago di nulis, atau mungkin jago di percakapannya, di kayuannya, atau bagaimanapun. Jadi jangan patah semangat, itu aja sih intinya dari saya. Yang kedua, seringlah dipraktekin bahasanya, sering berbicara dengan bahasa Jepang, ataupun bahasa lainnya, atau pengen bahasa Inggris juga sama, saya rasa ya, sering dipraktekin ya, kalau nggak dipraktekin ya percuma, kan? Nggak akan ada tahu. Yang kedua, carilah koneksi atau teman yang di luar, misalnya teman orang Jepang, ajak ngobrol, gitu, ajak bagaimana. Biasanya saya kalau ngajar, saya akan tagih ke muridnya itu, saya butuh tanda tangan orang Jepang, sama namanya, sama tempat tinggalnya. Pasti saya akan ke murid-muridnya, saya akan kasih seperti itu. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus ada tanda tangan orang Jepang sama nama alamatnya. Silakan kalian bertanya, silakan kalian perkenalkan diri sama orang Jepangnya. Nah, jadi seperti itu ya intinya. Jadi jangan patah semangat. Usia pun saya rasa nggak terlalu berpengaruh ya. Intinya di semangat kita dulu aja sih. Itu sih menurut saya sih. Oke, Mbak Lucy. Terima kasih Okta Sensei dan Nurul Sensei. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Oh ya, ini mungkin kayak Pak Afriana ya? Iya, Pak Afriana. Iya, terima kasih. Saya malah. Bagaimana Pak Afriana? Apakah sudah cukup jelas? Iya, oke, sangat jelas. Ini sebetulnya kan kita coba istilahnya mendorong ya adik-adik kita. Jujur, saya sangat mendapatkan manfaat dari kursus bahasa Jepang dan Japanese Club saat kuliah, sehingga teman-teman adik-adik itu harus ya bisa dedicated lah. Saya dulu belajar istilahnya menghafal hiragana katakana cuma semalam waktu saraka di kampus 12/4, jadi nggak ada yang ganggu memang. Jadi kalau adik-adik mau belajar sebenarnya semalam itu bisa hafal. Saya pernah ngerasain itu. Cuman kan masalahnya konsistensi itu yang kita butuhkan. Kemudian setelah kita hafal di level ini, ternyata kita juga butuh butuh mentor lah, butuh tutor. Kita kalau otodidak juga jadi amburadul gitu kan. Tadi Nurul Sensei bilang harus pakai lagu, memang betul. Saya Kokoro no Tomo hafal waktu itu
Kemudian zamannya J-pop ada Yuri Chika. Lagu-lagunya dia kita hafalin karena memang dulu waktu SMA senang Jepang, tadinya pengen kuliah di Jepang, tapi akhirnya ke Korea. Tapi ya lah nggak apa-apa, kita sempat apa istilahnya nggak belajar itu nggak ada ruginya. Jadi silakan adik-adik itu dengan inisiasi dari Kapten Aman ini untuk menghidupkan kembali suasana belajar itu silakan dioptimalkan saja. Itu kita hanya mencoba memotivasi aja dari belakang. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afriana atas sharing-sharing ilmunya. Mungkin adik-adik yang lain atau audiens yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Mengingat waktu. Oh ya, saya mau tambahan boleh? Ya, silakan Sensei. Sebenarnya kalau belajar bahasa itu semakin tua itu juga semakin baik kok. Jadi kayak ada yang pernah bilang kalau belajar bahasa itu semakin berumur itu kayak bisa mengurangi kepikunan kalau di masa tuanya. Jadi bisa seperti itu juga dengan membelajar bahasa. Jadi kita untuk kepikunannya itu bisa kayak menurun. Jadi walaupun udah tua, jadi untuk mencegah kepikunan tersebut salah satunya adalah membelajar bahasa. Jadi tidak hanya adik-adik tapi juga yang dewasa-dewasa juga silahkan, itu juga sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran bahasa. Baik, terima kasih Sensei Nurul. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya Sensei, karena mengingat ini mau buka puasa ya, udah jam 5 lebih. Ini ada pertanyaan dari Ruth Silalahi. Mohon izin buat Sensei, Bapak Ibu dosen serta senior, izin bertanya terkait dengan mendapatkan N4 atau N5 sebagai standar bekerja di perusahaan Jepang untuk lulusan perikanan. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, apakah ada persyaratan tertentu dan bagaimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut? Terima kasih Sensei. Mungkin bisa dibantu untuk dijawab Sensei Nurul atau Sensei Okta? Silakan. Kalau untuk persyaratannya sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya. Sebenarnya ya yang penting sudah menguasai bahasa Jepang. Jadi sebelum kita ikut tes ya yang pastinya belajar bahasa Jepangnya dulu agar kita bisa untuk lulus di tes tersebut. Kalau untuk persyaratan khususnya sih tidak ada, paling cuma KTP dan biasa administrasinya. Tapi yang paling penting ya kemampuan bahasa Jepangnya kita. Jadi sebelum ujian diusahakan untuk belajar terlebih dahulu agar nanti hasilnya memuaskan. Nah terus kalau untuk informasi ujiannya itu kapan? Itu sebenarnya Japan Foundation itu sendiri itu mengadakan ujian JLPT itu 1 tahun itu 2 kali. Gitu. Jadi biasanya ujiannya itu pada bulan Juli dan Desember, dan pendaftaran itu biasanya di bulan Maret dan di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Jadi itu bisa minasang ikutin aja ini Instagramnya Japan Foundation. Jadi di situ biasanya mereka mengeluarkan pengumuman kapan pendaftaran dibuka gitu. Jadi biasanya mereka melakukan dalam 1 tahun itu 2 kali. Tapi karena tahun lalu itu Corona ya, jadi mereka tidak buka sama sekali untuk JLPT-nya. Jadi kalau tahun ini itu buka, tapi cuman dikuotain. Jadi kalau nggak salah kemarin itu kuotanya 200 gitu. Jadi sesuai domisili gitu ya. Jadi untuk pengambilan tesnya tersebut itu berdasarkan domisili gitu ya. Jadi kalau di Sumatera ada lagi, kalau di Jakarta itu ada lagi, di Jawa Timur ada lagi, di Bandung ada lagi gitu. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dicari tahu di Japan Foundation. Jadi biasanya sih pendaftarannya di bulan Maret dan di bulan Oktober. Jadi ujiannya itu biasanya di bulan Juli dan Desember gitu. Kalau untuk yang ujian JFT tadi mungkin Okta Sensei lebih paham mungkin kalau untuk yang JFT. Oke, terima kasih Sensei Nurul. Sebenarnya yang seperti Sensei Nurul bilang tadi ya, ada JLPT, ada 3 malahan, ada JLPT, ada JFT, sama NATES. Mungkin Sensei Nurul juga tahu ya.
Cuma untuk nates sendiri banyak perusahaan Jepang juga nggak mau pakai nates. Paling 2 yang dipakai, JLPT sama JFT. Nah biasanya kalau memang seperti yang Sensei Nurul bilang tadi, JLPT itu setahun 2 kali ya. Ya JLPT ya. Kalau untuk JFT Basic sendiri tiap bulan dia buka pendaftaran kok. Tiap bulan dia buka pendaftaran, cuma kuotanya itu cepat penuh. Nah, itu aja sayangnya, kuota cepat penuh. Jadi banyak anak-anak sekarang itu lebih beralih ke JFT. Cuma sayangnya JFT sini kuotanya cepat penuh, itu aja. Jadi saling berebut biasanya orang itu. Ada kosong langsung ngambil, ada kosong langsung ngambil. Malahan sekarang ini lebih ribet lagi ya, karena bayarnya harus pakai kartu kredit malahan. Itu sayangnya kan. Makanya dialihkan pembayaran itu pakai kartu kredit kalau nggak salah saya untuk ujian JFT-nya sendiri. Cuma untuk ujiannya sendiri buka tiap bulan ya. Tiap bulan JFT Basic itu ada kok. Bisa kalian daftarnya bulan sekarang, mungkin ujiannya bisa di Mei atau bisa di Juni. Seperti itu, saking penuhnya kuotanya seperti itu. Jadi ibaratnya untuk ujian JFT ini siapa cepat dia dapat, seperti itu sih. Nah untuk nates sendiri ini saya juga belum begitu tahu ya. Cuma memang waktu itu nates itu ujiannya kalau nggak salah itu di UI juga ada, di Universitas Indonesia ujiannya. Cuma sayangnya untuk nates ini banyak perusahaan yang nggak mau pakai, banyak yang nolak. Jadi kayak persaingan bisnis apalah saya juga nggak tahu. Jadi banyak perusahaan malah ngalahinnya ke JFT aja, bukan ke nates. Nah seperti itu sih. Tapi intinya sama aja sih. Ada perusahaan yang mau pakai nates juga nggak masalah. Ada yang atau ketiga-tiganya dipakai juga nggak ada masalah sih. Cuma ada beberapa perusahaan yang nggak mau pakai nates seperti itu. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke. Oke, saya juga ingin menambahkan kalau misalnya di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, biasanya sih mereka lebih ke JLPT ya. Ke JLPT. Kalau yang ingin bekerja ke Jepang yang seperti perikanan atau itu mungkin bisa pakai yang apa tadi? JFT ya, tapi kalau untuk perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu biasanya mereka pakainya JLPT atau Noryaku Shiken. Nah, terus kemudian kalau Noryaku Shiken itu sebenarnya kuotanya tidak terbatas, jadi siapapun bisa daftar, tapi ya itu cuma 2 kali 1 tahun. Terus kemudian karena corona jadi dikuotain gitu, jadi susah. Jadi kalau mau ikut sih kalau mungkin lebih baik pas corona sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang dimanfaatkan waktunya untuk belajar, jadi nanti pas udah dibuka lagi pendaftarannya kita bisa daftar. Gitu. Terus kemudian untuk pendaftarannya juga lebih murah daripada JFT tadi kalau nggak salah seperti itu. Berapa kalau nggak salah JFT 450.000 ya? Kalau JLPT berapa? 3,5? JLPT cuma 100-an kalau yang untuk N4, N5 kalau untuk N2 200. Gitu jadi ya. lebih murah daripada si JFT tadi. Oke. Jadi bisa dipilih sih mau JLPT boleh, JFT boleh. Ya. Baik, mungkin itu jawaban dari para sensei kita. Saudari Ruth, apakah sudah cukup jelas? Siap, jelas Kak. Terima kasih Sensei. Ya, baik, karena mungkin karena waktunya sudah mepet ya, Bapak, Ibu, adik-adik, ataupun audiens yang lain, mungkin nanti apabila masih ada pertanyaan, kita lanjutkan di WA Group mungkin ya. Nanti akan dijawab oleh Sensei Nurul dan Sensei Okta. Baik, mungkin bisa kita akhiri saja ya, Bapak Ibu. Sampai kita pada penghujung acara di sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber atas materi yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu karyawan Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang masih bersedia hadir sampai akhir acara hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh taruna-taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan atas antusias yang sangat luar biasa dengan acara ini.
Saya selaku moderator dan segenap panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita akhiri acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, bravo, cheerio, bye.